Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ratu Sadia dengan NIM 1805517 akan menjelaskan mengenai pengertian analisis varian. Analisis varian adalah prosedur perhitungan yang mencoba menganalisis varian dari responden atau hasil perlakuan dari setiap kelompok dari variabel independen. Analisis varian membandingkan seluruh variabel yang diteliti sekaligus, sehingga dapat memperkecil kesalahan yang mungkin terjadi dibandingkan dengan menggunakan uji T. Analisis varian merupakan perluasan dari uji T karena dapat melakukan pengujian perbandingan 3 atau lebih variabel penelitian sekaligus. Analisis ANAVA juga merupakan pengujian keefektifan suatu faktor dapat juga terjadi pada lebih dari 2 kelompok data. Varian dapat digunakan untuk menguji adanya perbedaan rata-rata di antara sejumlah kelompok data. Nah, selanjutnya contoh pengujian perbedaan rata-rata. Penggunaan pupuk pada 4 macam padi yaitu tanaman tanpa pupuk, X1, yang diberi pupuk sedikit, X2, yang diberikan pupuk sedang, X3, dan pupuk cukup, X4. Maka terjadi 4 kelompok, yakni kelompok X1, X2, X3, dan X4. Apabila pupuk efektif, maka hasil panen pada setiap kelompok akan berbeda, sehingga rata-rata panen di antara kelompok tanaman padi X1, X2, X3, dan X4 akan berbeda pula. Nah, perbedaan tersebut dapat dilihat dari varian. Teknik analisis varian yang hanya menggunakan satu penyebab atau faktor dengan beberapa kategori atau level yang digunakan untuk mengetahui keefektifan faktor disebut dengan analisis varian satu jalur atau one way ANAVA. Nah, misalnya perbandingan metode mengajar A, metode mengajar B, dan metode mengajar C dalam pembelajaran sains. Faktor dalam analisis satu jalur dinamakan dengan faktor utama atau main effect. Analisis menggunakan distribusi F. Analisis varians menggunakan distribusi F dikembangkan oleh Sir Donald Fisher sebagai dasar pengambilan keputusan. Penggunaan ANAVA memiliki persyaratan A, yaitu data berdistribusi normal, B, skala data sekurang-kurangnya interval, dan C, independen dan berdistribusi normal dari populasi yang lebih dari 2. Yang D memiliki rata-rata yaitu mu1, mu2, mu sekian, sampai mu k. Jika diuji hipotesis 0 atau H0 dengan hipotesis H1 adalah H0 yaitu mu1, mu2, mu sekian, sampai mu k. H1 paling sedikit ada satu tanda sama dengan tidak berlaku. Selain berdistribusi normal, populasinya juga homogen. Variannya artinya sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sigma sekian sampai dengan sigma k kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu ada populasi penelitian yang independen diambil sampelnya dari populasi N1, N2, N sekian sampai NK, maka tampak dalam penyajian tabel ANAVA sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel ANAVA sebagai contoh yaitu ada kelompok A, kelompok B, kelompok sekian sampai kelompok K. Nah, di nomor 1 itu ada Y11, kelompok B itu ada Y12, di kelompok sekian itu Y1, dan di kelompok K yaitu Y1K. Di nomor 2 ada Y21, di kelompok B ada Y22, Y2 sekian sampai Y2K. Nomor 3 yaitu ada Y31, Y32, Y3 sekian sampai Y3K. Di NK yaitu ada YN1, YN2, YN sekian, dan YNK. Analisis varian menggunakan perhitungan jumlah kuadrat dalam atau JKD, jumlah kuadrat antar kelompok atau JKA, dan jumlah kuadrat total atau JKT. Derajat kebebasan yang disebut dengan DK, rata-rata sama dengan 1, derajat kebebasan total atau sama dengan itu sigma n, derajat kebebasan pembilang itu K-1, dan DK penyebut itu KN-1 atau NK. Nah, jika kelompok 1 dengan kelompok lainnya tidak sama besar jumlahnya, maka sampelnya dalam DK penyebut itu dari KN-1 menjadi N-1. Nah, di sini kita lihat bentuk analisis varian dalam bentuk rumus.
yaitu distribusi F sama dengan varian antar kelompok per varian dalam kelompok. Varian antar kelompok ini sama dengan itu JKA dibagi K-1. Varian dalam kelompok JKD per N min K sama dengan SA kuadrat per SD kuadrat. Dapat disimpulkan jika kita lihat di dalam tabel ini agar mempermudah kalian, yaitu ada sumber varian, itu antar kelompok dan dalam kelompok. Antar kelompok ini disebut dengan JKA, dalam kelompok itu ada JKD. DK yaitu derajat kebebasan, JK itu jumlah kuadrat. Nah, di sini ada RJK atau S kuadrat dan F. Nah, antar kelompok itu derajat kebebasannya K-1. JK-nya JKA dan RJK-nya itu JKA dibagi K-1 sama dengan SA kuadrat. Nah, di dalam kelompok itu derajat kebebasannya yaitu K atau N-1. JK-nya itu JKD, RJK yaitu JKD dibagi K dalam kurung N-1 sama dengan SD kuadrat. F-nya itu ada SA kuadrat per SD kuadrat. Totalnya N-1. Kenapa N-1? Yaitu jika kelompok yang satu dengan yang lainnya tidak sama besar jumlah sampelnya, maka DK penyebutnya yang awalnya K-1 menjadi N-1. Hitungan yang dapat diperlukan untuk mengisi tabel ANAFA adalah jumlah kuadrat simpangan yang biasa disebut dengan jumlah kuadrat lalu JK dapat dihitung dengan rumus, yaitu JK sama dengan sigma X kuadrat sama dengan sigma dalam kurung X dikurang X bar kuadrat, atau JK yaitu sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat per N. Nah, perhitungan ANAFA memerlukan jumlah kuadrat atau JK, yaitu yang pertama jumlah kuadrat total atau JKT, jumlah kuadrat antar kelompok atau JKA, jumlah kuadrat dalam kelompok atau JKD, yang keempat yaitu serta derajat kebebasan atau DK. Kuadrat total atau JKT memiliki hubungan antara JKA dan JKD. Hubungan antara JKD dengan JKT yaitu jumlah kuadrat dalam sama dengan jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat antar kelompok. Nah, jika derajat kebebasan D sama dengan derajat kebebasan T sama dengan derajat kebebasan A. Sedangkan hubungan jumlah kuadrat total dengan jumlah kuadrat dalam dan jumlah kuadrat antar kelompok atau JKA. Jumlah kuadrat total atau JKD sama dengan jumlah kuadrat dalam ditambah jumlah kuadrat antar kelompok. Nah, di derajat kebebasannya itu ada derajat kebebasan total sama dengan derajat kebebasan dalam ditambah derajat kebebasan antar kelompok ditambah jumlah kuadrat antar kelompok. Baik, saya akan memaparkan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahayu Putri Maulina dengan NIM 1805027 sebagai pemateri ketiga. Tadi saudara Neneng sudah menjelaskan bahwa jumlah kuadrat total memiliki hubungan antara jumlah kuadrat antara kelompok dengan jumlah kuadrat dalam kelompok. Nah, dari hubungan tersebut tidak perlu semua jumlah kuadrat dihitung sesuai dengan rumus masing-masing jumlah kuadrat. Nah, tidak perlu menghitung ketiga jumlah kuadrat tersebut, cukup dua jumlah kuadrat yang diperlukan. Adapun rumus untuk menghitung masing-masing jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat antara kelompok dan jumlah kuadrat dalam kelompok adalah untuk rumus jumlah kuadrat total yaitu JKT sama dengan sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 per N, atau jumlah kuadrat total sama dengan jumlah kuadrat dalam kelompok ditambah jumlah kuadrat antara kelompok. Lalu selanjutnya untuk rumus jumlah kuadrat antara kelompok yaitu JKA sama dengan sigma X1 pangkat 2 per N1 ditambah sigma X2 pangkat 2 per N2 ditambah sampai ditambah sigma XK pangkat 2 per XK dikurang sigma X pangkat 2 per N.
atau jumlah kuadrat antara kelompok sama dengan jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat dalam kelompok. Untuk rumus jumlah kuadrat dalam kelompok yaitu JKD sama dengan sigma X pangkat 2 dikurang sigma X1 pangkat 2 dikurang N1 ditambah sigma X2 dikurang sigma X2 pangkat 2 per N2 ditambah sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 per NK, atau jumlah kuadrat dalam kelompok sama dengan jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat antara kelompok. Sekian dari saya. Saya Rachmawati Putri Diani akan menjelaskan mengenai pengujian ANAFA satu jalur. Jadi teman-teman bisa baca bahwa pengujian ANAFA satu jalur ini adalah pengujian yang menggunakan satu faktor yang memiliki beberapa level atau kategori dengan menguji apakah terdapat perbedaan dalam varian antara berbagai macam perlakuan. Nah, di sini kita langsung ke contoh soalnya. Contoh pengujian ANAFA satu jalur. Seorang guru yang juga peneliti ingin menguji 4 macam metode mengajar dalam mata pelajaran sains. Keempat metode tersebut adalah metode tanya jawab, X1, ceramah, X2, diskusi, X3, dan bermain peran, X4, juga demonstrasi, X5. Nah, pengujian hipotesis akan dilakukan terhadap populasi melalui sampel acak serta memenuhi persyaratan pengujian hipotesis. Nah, ini dilakukan terhadap rata-rata pada taraf signifikan lambdanya 0,05. Kita langsung dilihat tabelnya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa setelah mencoba kelima metode mengajar pada mata pelajaran sains dan kemudian lakukan pengukuran untuk mengetahui kemampuan siswa, diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini dari data X1 sampai X5. Kita next dulu ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada X1 sampai X5. X1 tadi yaitu tanya jawab, X2 yaitu ceramah, X3 adalah diskusi, X4 bermain peran, dan X5 adalah demonstrasi. Di sini sigma X sama dengan 365 itu dari mana? Nah, teman-teman bisa dilihat dulu nih di bawahnya. N1 sama dengan 5. N1 itu sama dengan X1. N itu kan jumlah data, maka kita akan menghitung jumlah data di X1, yaitu ada 10, 9, 9, 6, 6. Ada 5 data di X1. Di X2 kita lihat di N2 sama 5 data. Dari X1 sampai X5 berarti N1 sampai N5 itu sama, yaitu 5 data. Nah, jika dihitung berarti jumlah data keseluruhan adalah 25 jumlah data tabelnya. Nah, lalu ini sigma X1 itu dari mana? Di sini kan ada nih sigma X1 sampai sigma X5 kan ya. Nah, sigma X1 ini adalah jumlah dari datanya gitu. Nah, di sini kan X1 sama dengan 40 gitu. Nah, di sini kan X1 sama dengan 40, sigma X1 sama dengan 40. Kita hitung 10 tambah 9 tambah 9 tambah 6 tambah 6 yaitu 40. Nah, sama dengan dari X1 sampai X5. Jadi sigma X itu adalah jumlah dalam kelompoknya. Nah, ini sigma X kuadrat dari mana? Kenapa hasilnya 6299? Nah, di sini cara hitungnya bukan dikuadratkan yang hasil sigma X ini, tapi teman-teman bisa mengkuadratkan terlebih dahulu data yang ada. Nih, di X1 ada 10 kuadrat dikuadratkan berarti 100, 9 dikuadratkan berarti 81. Nah, jadi dari X1 datanya sampai X5 sampai semua data itu dikuadratkan terlebih dahulu baru dijumlahkan gitu. Nah, terdapat hasil 6299 gitu. Hipotesis statistiknya H0 berbanding dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 sama dengan mu5. H1 berbanding dengan ada tanda sama dengan yang tidak sama. Derajat kebebasannya DKT sama dengan rumusnya DKT itu adalah N kurang 1
N itu ini sudah ada di atas jumlah datanya. Ada 25 data dikurang 1, berarti hasilnya 24. Nah, DKA itu apa? DKA itu adalah derajat kebebasan antar kelompok. Nah, rumusnya adalah K dikurang 1. K-nya tuh dari mana? K itu adalah jumlah kelompok. Nah, di sini kan peneliti meminta 5 model ya, meneliti 5 model gitu. Nah, di sini berarti kelompoknya ada 5, ada X1 sampai X5. Berarti kita masukkan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, DKD itu adalah derajat kebebasan dalam kelompok. Rumusnya itu adalah DKT dikurang DKA. Nah, DKT dan DKA-nya sudah dapat tadi hasilnya 24 dikurang 4 sama dengan 20. Nah, kriteria pengujian terhadap signifikansinya adalah lambda sama dengan 0,05. Derajat kebebasannya 4 dan 20. Itu derajat kebebasan diambil dari DKA dan DKD. Nah, nilai kritis untuk F tabel dan F 0,05-nya teman-teman bisa dibuka buku halaman 367. Di sana ada tabel. Nah, V1 sama dengan 4 dan V2 sama dengan 20. Teman-teman bisa lihat titik temunya di mana, maka akan terdapat hasil 2,87 seperti itu. Baik, dari saya cukup sekian, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan jumlah kuadrat. Dalam perhitungan jumlah kuadrat yang harus dicari atau ditemukan yaitu jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat antara kelompok, dan jumlah kuadrat dalam kelompok. Nah, yang pertama, jumlah kuadrat total yaitu dengan rumus sigma x kuadrat dikurangi sigma x dikuadratkan per n, banyaknya data. Nah, sebelumnya sigma x kuadrat dan sigma x sudah ditemukan jumlahnya. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, jumlah kuadrat total sama dengan 6.299 dikurangi jumlah x 365 dikuadratkan per n, yaitu jumlah data atau banyaknya data, sama dengan hasilnya 970. Nah, berikutnya kita temukan jumlah kuadrat antara kelompok. Jumlah kuadrat antara kelompok ini memiliki rumus sigma x1 dikuadratkan per n1 ditambah sigma x2 dikuadratkan per n2. Begitupun hingga x ke 5 dikurangi sigma x dikuadratkan per n, banyaknya data. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama, sigma x1 sebesar 40 dikuadratkan per 5 ditambah 41, yaitu sigma x2 dikuadratkan per 5 tambah berikutnya sigma x3 yaitu 71 dikuadratkan per 5 hingga sigma x ke 5 dikurangi sigma x atau jumlah data sebesar 365 per n, banyaknya data 25 dikuadratkan. Hasilnya 884,4. Setelah ditemukan jumlah kuadrat antar kelompok, kita mencari jumlah kuadrat dalam kelompok. Rumusnya adalah jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat antara kelompok. Nah, untuk jumlah kuadrat total yang pertama tadi kita masukkan yaitu sebesar 970 dikurangi jumlah kuadrat antara kelompok yaitu 884,4. Nah, hasilnya adalah 85,6. Berikutnya kita masuk ke dalam tabel sumber varian. Dalam tabel sumber varian terdapat kolom sumber varian, derajat kebebasan, jumlah kuadrat, varian, dan juga F. Yaitu terdapat juga antar kelompok, dalam kelompok, dan juga total. Nah, berikutnya kita masukkan derajat kebebasan antar kelompok, yaitu rumusnya banyak kelompok dikurangi 1. Nah, banyak kelompok di sini ada 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, berikutnya derajat kebebasan dalam kelompok. Di sini adalah banyaknya kelompok dikurangi
banyaknya data. Banyaknya kelompok sebanyak 25 dikurangi datanya 5 sama dengan 20. Nah, untuk totalnya yaitu jumlah data dikurangi 1 sama dengan 24. Nah, untuk jumlah kuadrat antar kelompok tadi sudah ditemukan yaitu sebesar 884,4. Nah, untuk jumlah kuadrat dalam kelompok yaitu 85,6. Untuk variannya, varian antar kelompok yaitu jumlah kuadrat dibagi derajat kebebasan antar kelompok. Jadi 884,4 dibagi 4 sama dengan 221,8. Untuk varian dalam kelompok yaitu jumlah kuadrat dibagi derajat kebebasan dalam kelompok, yaitu 85,6 dibagi 20, hasilnya 4,28. Nah, sudah ditemukan yaitu varian antar kelompok dan juga varian dalam kelompok. Kemudian untuk uji F-nya yaitu 221,8 dibagi 4,28. Nah, hasilnya 51,65. Berdasarkan perhitungan varian diperoleh nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau 51,65 lebih besar dari 2,87. Maka tidak dapat menerima H0 pada taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Nah, keputusannya berdasarkan hasil pengujian nilai F pada taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05 disimpulkan bahwa ada rata-rata yang perbedaan pada kelima metode mengajar sains yang digunakan.